Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kita berada, semoga video ini senantiasa menemui kita semua dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam beraktivitas, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, seperti diketahui bahwa hari ini berdasarkan penanggalan Masehi telah memasuki hari baru di bulan baru dan di tahun baru 1 Januari 2026 Masehi, bertepatan dengan 9 Rajab 1455 Hijriah. Tentu kita berharap setiap pergantian waktu, tidak hanya tahun, bulan, pekan, hari, bahkan menit, detik, senantiasa membawa kebaikan untuk kita semua, dan diberi kemampuan kita semua tanpa kecuali untuk mengoleksi beragam bentuk kebaikan, menampilkan karya-karya mulia yang bermanfaat untuk kita di kehidupan dunia ini, dan juga sebagai bekal terbaik untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, perkenankan di kesempatan yang insya Allah baik ini, saya memberikan pesan untuk pribadi, juga untuk kita semua, terkhusus para kalangan pejabat dari presiden, para menteri, gubernur, sampai ke level-level bawahnya pun demikian, dengan seluruh lapis masyarakat. Mari kita semua berupaya meningkatkan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah gambaran dari kolektivitas kebaikan. Segala bentuk sifat-sifat dan karya-karya baik disebut dengan takwa. Artinya, meningkatkan takwa adalah upaya untuk meningkatkan karya-karya terbaik, meningkatkan segala program yang bermanfaat, segala hal yang mengandung maslahat bagi kehidupan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Mari kita belajar dari kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi di tahun yang lalu khususnya. Setelah kita ketahui, kita berupaya untuk menyempurnakan. Bila ada hal-hal yang kurang, itu pertanda kita manusia. Bila ada hal-hal yang salah tampak, itu tandanya kita harus kembali untuk memperbaiki. Orang yang baik adalah orang yang berupaya memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi. Orang yang mulia bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang berupaya menampilkan kesolehan setelah ia berbuat salah. Saya tentu manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Sepanjang kita manusia, tentu kita pun pernah berbuat salah. Untuk itu, kita berupaya membawa resolusi baru di tahun ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki kekurangan kita, menggugurkan dosa-dosa kita, dan menanamkan tekad yang baik untuk mulai berkarya yang positif. Jabatan hanya sementara. Bagi para pejabat di level manapun, sungguh Anda yang terpilih, bukan yang lain. Maka jabatan itu sudah pasti akan dievaluasi, dipertanggungjawabkan. Bila tidak di dunia, tentu saja di akhirat. Kita tentu dengan rasa cinta bermohon pada Allah agar proses evaluasi itu berlangsung ringan, hisaban yasira, memberikan manfaat, memberikan kredit yang positif, sehingga dengan itu berpeluang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sebagai manusia yang normal, kita berkeinginan semua orang mendapatkan hak terbaiknya untuk menjadi orang baik. Dan sepanjang kita hidup, sebelum nafas berada di kerongkongan, kita masih punya hak itu. Kita masih punya peluang untuk mentransformasikan diri kita, berubah menjadi pribadi yang lebih bermakna. Untuk itu, yang pertama, sekali lagi, pada teman-teman yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedudukan, dengan jabatan, mari kita coba evaluasi kebijakan-kebijakan di masa-masa yang lalu. Sekiranya tampil beragam kekurangan, kita berupaya melengkapi dengan kebaikan di tahun ini. Selalu ada kesempatan yang terbuka untuk memanfaatkan segala titipan menjadi lebih bermakna, menjadi lebih baik.
teman-teman yang dititipi pengetahuan, para ustadz, para kiai, para habaib, tokoh-tokoh. Kita berharap agar pengetahuan yang Allah titipkan bisa dimaksimalkan untuk mencerahkan masyarakat, membimbing kepada aneka ragam manfaat, dan membawa semangat untuk memajukan kehidupan berbangsa, bernegara dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang bukan porsi kita akan lebih baik kita tinggalkan, akan lebih baik berfokus pada titipan yang dianugerahkan kepada kita semua. Kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan peran-peran yang baru, tugas-tugas yang baru dengan bekal keagamaan yang cukup dan tentunya berkorelasi dengan bidang yang akan kita kerjakan. Teman-teman pengusaha, mari berusaha dengan jujur, mari berusaha dengan cara yang benar. Rizki sudah Allah tetapkan. Cara mencarinya pun aturannya sederhana. Ini yang halal, ini yang haram. Jika kita bisa mendapatkan yang halal, mengapa harus bertarung untuk meraih yang haram? Untuk itu, mari kita buat resolusi yang baru. Toh juga makan kita terbatas. Berpakaian sehari barangkali hanya 1 lapis. Makan sehari mungkin hanya 3 kali. Ruangan yang kita tempati hanya kecil saja. Tidak salah kita kumpulkan, tapi mengumpulkan dengan cara yang salah, itu yang jadi persoalan. Untuk itu, jika berkenan kita semua, hati kita lapangkan, menganggap semua sebagai titipan Allah titipkan pada kita, alangkah lebih baiknya kita saling mendukung untuk mencari yang baik, menghadirkan yang baik, dengan cara yang baik, supaya Allah yang maha baik ridha dengan segala jalan yang baik yang kita tempuh. Teman-teman di kalangan masyarakat seluruhnya tanpa kecuali, mari kita selalu optimis, hadirkan kedamaian, ketentraman, jauhi ketegangan yang setidaknya memberikan segala dampak yang tidak positif. Tentu segala yang tidak baik harus kita koreksi, tentu segala yang buruk harus diperbaiki, tapi akan lebih elok kalau kita bisa tampilkan dengan cara-cara yang terbaik juga, yang membangun harmoni. Para politisi silahkan bertarung dengan ide, dengan pikiran-pikiran yang terbaik di ranah-ranah politiknya, tanpa harus mengondisikan sensitivitas yang tinggi di masyarakat dan menularkan beragam macam pengaruh yang berpotensi menghadirkan ketegangan, yang dengan itu semua tentu saja dampaknya akan terasa merugikan. Biaya sosialnya begitu tinggi. Pun demikian, jika saya mesti kembali menegaskan, khususnya bagi teman-teman yang aktif di dunia usaha, dunia bisnis, dimohon dengan sangat untuk bisa melihat kembali, menata kembali bidang-bidang bisnis yang ditekuni. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menampilkan bencana-bencana dalam skup yang sangat besar, dengan korban yang bukan hanya lingkungan, tapi juga manusia yang tinggal di sekitarannya. Tentu resikonya sangat besar, sangat tinggi. Bila pun bukan di dunia, di akhirat tentu membawa suasana yang tidak mudah. Masyarakat tetap optimis, jangan merasa fakir, jangan merasa miskin, sepanjang kita meyakini bahwa kita adalah hamba dari Tuhan yang Maha Kaya. Bagaimana kita merasa fakir kalau Tuhan kita Maha Kaya? Yang lebih penting, ketersambungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang menjadikan perasaan kita kurang bukan karena kurangnya harta, bukan karena kurangnya kemapanan, tapi kurangnya kedekatan kita dan ketersambungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga awal tahun ini kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, digugurkan seluruh dosa-dosa, diampuni, dihilangkan kesalahan kita, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Tentu sebagai pribadi saya mengawali itu. Mohon maaf bila dalam setiap tutur ucapan, tindakan berpotensi ditemukan hal-hal yang kurang berkenan, yang tidak elok. Mohon dimaafkan. Tentu bukan hanya sekedar suasana tahun baru, karena setiap waktu berganti selalu ada resiko-resiko yang mungkin terjadi. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Semoga Allah ridhai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.